Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat BN Education? Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana caranya membangun sinergi antara sekolah, orang tua, dengan anak. Tetapi tips ini saya ingin lebih menitikberatkan kepada para orang tua. Mengapa? Karena disinilah orang tua memiliki peran yang lebih penting. Bukan saya ingin menghapuskan peran sekolah maupun peran anak kita ya. Karena yang namanya orang tua lah yang dapat menentukan sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Kadang anak hanya sekedar menerima apa yang menjadi perintah orang tua. Nah, disinilah orang tua dituntut harus bijak dalam memilih sekolah buat anak-anaknya dan juga mau mendengarkan pendapat anak-anaknya berkaitan dengan sekolah yang mereka pilih. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu lebih mengedepankan ego. Karena kita merasa lebih tua, karena kita merasa lebih berpengalaman, karena kita merasa lebih tahu segalanya, akhirnya yang menjadi korban anak-anak kita lagi. Dan kita kadang ketika memilih sekolah, kita memilih sekolah dikarenakan misalnya sekolah itu memiliki julukan sekolah favorit misalnya. Atau sekolah tersebut sekolah yang memiliki rentang waktu belajar yang sangat panjang. Karena kita merasa semakin panjang waktu anak kita belajar, anak-anak kita makin pinter. Tapi malah yang kejadiannya sebaliknya. Anak-anak kita malah lebih menderita di sekolah yang model tersebut. Nah, disinilah orang tua harus bijak gitu dalam memilih sekolah buat anak-anaknya. Pilihlah sekolah yang dapat membangkitkan potensi anak-anak kita. Jadi jangan kecenderungan kita dalam memilih sekolah, kita lebih memilih sekolah yang kecenderungan akademisnya itu sangat berat misalnya. Jadi anak kita ini kita pikir bisa sukses kalau pendidikan akademis di sekolah tersebut itu sangat berat. Semakin berat materi akademisnya semakin bagus kata kita. Padahal kita sendiri di waktu zaman kita sekolah dulu, apakah kita bahagia gitu? Misalnya sekolah yang dimana tempat kita menuntut ilmu itu sangat berat muatan pendidikan akademisnya. Makanya kan nggak heran gitu, waktu di zaman kita sekolah dulu, kita lebih senang dengar bel pulang dibandingkan bel masuk. Dikarenakan apa coba teman-teman? Jadi karena kan kita tidak nyaman berada di sekolah. Kita belum paham 1, 2, 3 mata pelajaran, kita ditambah lagi mata pelajaran yang lain. Akhirnya tambah nggak paham. Akhirnya karena kita prestasinya buruk di sekolah, orang tua kita memberikan les tambahan di luar sekolah. Nah, disinilah masalahnya. Jadi buat apa kita belajar mati-matian di sekolah dengan rentang waktu yang panjang, tetapi tidak ada satupun mata pelajaran yang kita paham. Kita baru paham mengenai suatu mata pelajaran kalau kita mendapatkan les tambahan di luar. Jadi selama kita di sekolah itu ngapain? Nah, disinilah saya lihat langkah yang kurang bijak gitu. Kalau kita memilih sekolah itu yang muatan pendidikan akademisnya itu sangat berat. Nah, ini bisa dilihat tanda-tandanya. Sekolah yang muatan pendidikan akademisnya sangat berat. Kita lihat aja wajah anak kita ketika harus datang ke sekolah. Apakah dia dengan wajah yang ceria, apa dengan wajah yang murung? Apa dia selalu mencari-cari alasan untuk tidak datang ke sekolah? Misalnya pura-pura sakit, tiba-tiba masuk angin. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu sudah memberikan tanda-tandanya, mereka nggak nyaman. Tetapi karena kita misalnya sudah merasa bayar mahal, kita sudah merasa bahwa sekolah itu adalah sekolah favorit, kita terpaksa anak kita untuk datang ke sekolah dengan 1000 macam alasan gitu, yang kadang nggak masuk akal. Nah, disinilah kita sebagai orang tua itu dituntut harus bijaksana. Jangan sampai kita mengorbankan masa depan anak-anak kita. Karena yang namanya masa sekolah itu adalah masa yang sangat menentukan apakah masa depan anak-anak kita ini akan sukses atau sebaliknya. Karena masa sekolah ini rentang waktunya dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, ini adalah golden age-nya anak-anak kita, masa-masa kemasan anak-anak kita. Jadi jangan sampai masa-masa itu dirusak oleh para orang tuanya.
Karena orang tua tidak mencarikan sekolah yang bisa membangkitkan potensi anak-anaknya. Disinilah masalahnya gitu. Kalau kita sudah tahu gitu bahwa sekolah di tempat di mana anak-anak kita ini menempuh pendidikannya adalah hal yang sangat penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita ke arah yang lebih baik, maka kita harus berhati-hati dalam memilih sekolah untuk anak-anak kita. Carilah sekolah yang memang mereka memiliki keinginan untuk membangkitkan potensi anak-anak kita. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus mau mendatangi sekolah tersebut, kita harus mau berdiskusi dengan orang-orang yang mengurus sekolah tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya tergiur akibat melihat brosurnya misalnya. Atau kita melihat genrenya, ini adalah sekolah agama, atau ini adalah sekolah internasional, karena tidak akan menjamin sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi itu ada sekolah-sekolah yang terbaik. Sekolah-sekolah yang terbaik adalah ketika anak-anak kita datang ke sekolah itu, kita tidak sulit untuk membangunkan mereka. Malah mereka tuh sangat bahagia. Malahan ketika belum waktunya datang ke sekolah, anak-anak kita ini sudah memiliki semangat yang tinggi gitu. Malah mereka mengingatkan orang tuanya, hari ini adalah hari sekolah. Ayo, jangan sampai saya datang terlambat ke sekolah. Nah, itulah tanda-tandanya gitu, bahwa anak kita ini menikmati masa-masa sekolahnya. Kalau anak-anak kita sudah tidak menikmati, tetapi kita merasa bahwa anak kita yang bermasalah gitu, berarti kita tidak adil dalam menyikapi suatu persoalan. Seharusnya kita melihat bagaimana nih anak-anak kita diperlakukan di sekolah tersebut. Kalau kita melihat bahwa anak-anak kita yang tidak nyaman, janganlah kita memaksakan anak-anak kita. Karena masa depan anak-anak kita itu tergantung di mana tempat mereka menempuh pendidikannya di sekolah. Sekian dan terima kasih.